Kalian lagi cari SUV dengan kriteria timeless look, terus fiturnya melimpah, terus harganya tapi di bawah 150 juta. Emang ada ya? Tiada yang mustahil di Alisan Automobile. Ada dong. Ini dia jawabannya. Toyota RAV4 Matic tahun 2007. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the. Halo sobat sambut, kembali lagi di mobilbagus.id bersama gua Jose. Nah, hari ini kita akan membahas kupas tuntas dan kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada di Toyota RAV4 ini. Karena kedengarannya awam nih di halayak umum. Biasanya kalau Toyota tuh SUV-nya paling kalau nggak Fortuner, Toyota Rush. Nah, ini adalah Toyota RAV4 guys. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kita bisa bikin konten yang lebih menarik lainnya. Nah, kita ke bagian depannya dulu nih. Untuk di bagian headlampnya, kita mau kasih disclaimer dulu nih bahwa mobil ini tahun 2007. Tapi fitur-fiturnya kayak bukan mobil tahun 2007. Karena di bagian headlampnya sendiri dia sudah menggunakan lampu LED projector. Nah, kita lihat ya bentuknya bulat-bulat kayak gitu. Tapi untuk high beamnya sendiri dia masih menggunakan halogen. Tapi udah lumayan banget gak sih di tahun segitu headlampnya udah menggunakan LED projector. Jadi pastinya terang banget menuju kegelapan. Asik. Nah, kemudian juga di bagian bawah sini juga ada fog lampnya yang menegaskan bahwa mobil ini tuh SUV banget. Dan kalau kita lihat di bagian depannya nih, ground clearance-nya tuh juga tinggi banget. Jadi mobil ini siap untuk diajak berpetualang di jalan-jalan jelek pastinya guys. Nah, yang menarik dari mobil-mobil Toyota CBU ini ya, jadi CBU ini merupakan mobil-mobil impor. Jadi ada mobil CBU, ada CKD. Kalau CKD itu rakitan lokal, CBU itu mobil impor. Nah, entah kenapa di semua mobil impornya Toyota nih, di bagian depannya tidak ada logo Toyota. Ya, contohnya misalnya Toyota Harrier atau Toyota Mark X, itu depannya nggak pakai logo Toyota sama sekali depannya. Jadi kelihatan banget ya ini mobil CBU. Mungkin kalau misalnya orang-orang awam melihat dari depan nggak berasa banget sih Toyotanya. Keren ya. Nah, kemudian juga dia ciri khas banget nih, kayak Daihatsu Terios atau Toyota Rush. Di bagian kirinya ini ada spion kecil yang ngebantu banget kalau misalnya kalian parkir di tempat yang sempit atau misalnya lagi mau ngelewatin jalan sempit. Jadi kita bisa ngeliat di bagian kirinya ya, apakah masih ada cukup space atau enggak. Jadi ini ngebantu banget nih. Nah, kita beralih ke bagian sampingnya nih guys. Di bagian sampingnya ini memang tidak banyak aksen ya. Kita lihat juga tidak ada roof rack di bagian atas. Kemudian juga tidak ada talang air. Tapi untuk di bagian kaca spionnya sendiri, dia sudah elektrik dan auto retract. Di tahun segitu auto retract tuh jarang banget guys. Kemudian juga di bagian pilarnya sini juga polos ya, nggak ada apa-apa sampai ke bagian belakangnya. Nah, tapi di sini ada tombol power door lock-nya di sebelah kiri maupun sebelah kanan karena bentuk kuncinya seperti ini. Nah, keren ya, kayak kunci Alphard bentuknya. Nah, kemudian untuk ukuran bannya sendiri ini ringnya 17 inci dengan profil ban 225/65 dan untuk velgnya sendiri juga palang 5 gini ya. Jadi keren banget. Ini menggambarkan banget SUV yang gagah gitu. Meskipun ini velgnya bukan two-tone tapi masih cakep banget menggunakan velg Quanton. Ya nggak perlu dimodif-modif lagi lah. Kalau misalnya kita zoom out nih secara keseluruhan, mobil di bagian samping ini bener-bener kerasa banget SUV-nya. Balik lagi nih, kalau kita lihat bagian ground clearance-nya juga tinggi banget. Kemudian juga bagian depannya agak mirip-mirip sama saudaranya nih, Harrier. Dan kemudian juga bagian belakangnya tidak ada yang menyamai di kelasnya. Jadi pastinya unik banget guys kalau kalian punya mobil ini. Sekarang kita lihat bagian belakang yuk. Nah, gila ganteng banget ya. Meskipun dia ada kondenya nih, mungkin ada beberapa orang yang gak suka kalau ada belakangnya bagian konde. Tapi ini gue suka banget, menggambarkan SUV banget dan kayak ya mobil-mobil petualang lah pada umumnya.
Dan kalau misalnya kita lihat nih di bagian belakang sini, dia handle pintunya juga nggak di tengah ya, karena ada ban serep di sini. Jadi handle pintunya ada di sini. Dan bahkan handle pintu belakang dia ada power door lock-nya juga guys. Dan di sini juga ada, kali ini logo Toyotanya di belakang ya. Tuh. Kemudian di sini ada tulisan RAV4. Dan kalau misalnya kita lihat sebelah kanan ya, sebelah kanan sini bener-bener polos. Jadi makanya ini bannya nih dia agak miring ke kanan nih posisinya. Jadi supaya ada space dikasih di kirinya tuh kayak buat aksen-aksen kayak logo, kemudian juga plat nomor ada di sini ya. Ini mobil bener-bener kece banget, kalau kalian pakai di jalan bener-bener jarang ada. Nah, sekarang kita buka ya bagasinya. Nah, bentuk bagasinya kira-kira seperti ini guys. Dia ada cargo netnya. Nah, kita lihat di bagian bawah ya. Di bawah bagian bawah sini juga kosong, masih rapi banget. Palingan ada toolkit sama dongkrak aja nih guys. Dan di sini ada sistem audio, jadi sama pemilik sebelumnya udah dimodif, ada tambahan audionya, subwoofer. Ini yang menarik juga guys. Kalau kalian lihat ya di bagian stop lampnya ini sudah LED sama seperti bagian lampu depannya. Namun untuk lampu mundur dan lampu seinnya masih menggunakan bohlam. Ya wajar lah kalau masih menggunakan bohlam, tapi untuk stop lamp menggunakan LED tuh jarang banget di tahun segitu tuh, tahun 2007 ya. Dan kita lihat juga di bagian bawah itu tidak ada sensor parkir, palingan hanya ada reflektor lamp ya sebelah kiri dan sebelah kanan, dan ada high mount stop lamp. Nah, tapi ya cukup lah pakai kamera mundur aja tuh, nggak perlu sensor parkir. Kemudian juga ada antena yang masih menggunakan antena konvensional, belum shark fin. Kemudian juga kalau kita zoom out di bagian belakangnya juga ganteng banget, seksi abis. Ini juga nggak mirip ya sama adiknya Toyota Rush. Jadi Toyota RAV4 ini bener-bener desainnya tuh desain dia sendiri gitu, nggak mengikuti desain manapun. Nah, seperti inilah tampilan dapur pacu dari Toyota RAV4 tahun 2007 ini guys. Ini yang versi Matic. Dan untuk kapasitas mesinnya berkapasitas 2500 cc, 4 silinder. Dan ini adalah spesifikasi dari mesinnya, mulai dari output horsepower hingga torsinya. Gimana? Badak banget kan? Kecil-kecil cabai rawit. Gak kelihatan kayak mobil berkapasitas 2500 cc kan? Nah, sekarang kita udah di dalam interior dari Toyota RAV4 ini guys. Kita kupas tuntas satu persatu ya. Kira-kira apa sih yang menarik dari interior Toyota RAV4 ini? Pertama, dari bagian door trimnya dulu guys. Kita lihat di bagian segitiganya ini, dia ada berwarna abu-abu. Dan di sini ada power window, kemudian power door lock, serta power window lock. Yang menarik pertama adalah bagian power window-nya semua sisi all auto, mau naik maupun turun. Jadi itu yang pertama, pastinya menarik. Kemudian di bagian door pocketnya juga cukup luas, dan di sini ada partisi untuk bagian cup holder kalau kalian mau taruh minuman. Kemudian juga di bagian pintu atasnya ada tweeter, dan di bagian bawah ada speakernya. Nah, kemudian berlanjut ke bagian sisi setir dulu. Karena kita mau melihat fitur yang ada di sini, mari kita nyalakan dulu mobilnya guys. Mobil ini sudah menggunakan start stop engine yang ada di sebelah kiri. Kita tekan rem, injak, tekan. Nah, oke. Pertama dari kita lihat di bagian MID-nya dulu, karena MID-nya sudah full digital. Meskipun aksennya rada kuno, ya wajar lah pada tahun segitu. Kemudian di bagian sisi setirnya ini, kalau kita coba ya, nah sudah teleskopik, tilt up dan tilt down. Jadi ini lengkap banget. Itu fitur kedua yang paling menarik. Nah, fitur ketiga yang menarik adalah ada cruise controller guys. Ini cruise controller kita bisa nyalain. Kalau misalnya kita onin, dia bakal ada logo cruise controller di sebelah kiri ya. Kalau kita offin, dia akan mati. Nah, fitur yang menarik yang keempat, headlightnya. Pengaturan headlightnya ada auto. Jadi kalau misalnya kalian lagi di tempat yang gelap, teduh, atau misalnya tiba-tiba udah mau maghrib di malam, kalau kita setting di bagian auto, nanti lampunya akan otomatis nyala. Keren banget ya. Nah, di dashboard sebelah kanan, di sini ada beberapa soket. Kalau misalnya kalian mau modif mobil ini, tambahin tombol, bisa banget ada di sebelah sini. Karena di sini hanya di bagian kanan pojoknya ini hanya tersedia pengaturan ini ya, kontras atau brightness dari si speedometer ini. Mau lebih terang atau lebih redup, itu semua bisa diatur dari sini. Nah, seperti ini tampilan dari baris kedua Toyota RAV4. Untuk di bagian kursi depan ini, seat pocketnya berupa cargo net ya, ada jaring-jaringnya gitu. Jadi lumayan membantu sih kalau bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita naruh barang, seenggaknya kelihatan, jadi nggak ketinggalan. Nah, untuk bagian
door pocketnya sendiri tidak terlalu luas, tapi nggak apa-apa lah, cukup. Dan tadi autonya juga nggak cuma di pintu depan driver, tapi sampai bahkan di bagian belakang kiri dan kanan semua auto. Lihat ya. Mantap banget pastinya, paten habis nih mobil. Nah, untuk kursinya sendiri pengaturannya dia ada di sebelah kiri sini, sebelah kanan. Kalau kalian mau maju mundurin tinggal tarik aja nih. Nah, bisa dimaju mundurin ya. Dan kemudian untuk pengaturan armrest sendiri mungkin pada bingung nih, nggak bisa langsung diginiin soalnya. Nah, kalau kalian mau tarik armrestnya, tarik dulu ini tali yang tarik. Nah, tapi dia modelnya yang jatuh ya, nggak yang ngegantung. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting masih ada armrest. Dan di sini ada 2 buah cup holder juga. Kalau misalnya armrestnya nggak mau dipakai juga bisa. Jadi buat senderan kursi ketiga atau maksudnya penumpang tiga, ada muat ya 3 sini, 1, 2, 3, dia semua di sini bisa karena ada headrestnya juga. Jarang-jarang loh ada armrest yang pakai headrest kayak gini, keren banget. Nah, untuk fitur keamanan ada ISOFIX. Kalau misalnya kalian punya dede bayi, child seatnya tinggal dikaitin aja ke bagian kursi yang ada di sini guys. Dan juga pastinya ada fitur keamanan seperti ABS, kemudian juga dual SRS airbag. Pastinya mobil ini tidak dilupakan juga untuk fitur keamanan dan kenyamanan. Nah guys, kita sampai pada kesimpulan yang menarik, yaitu harganya. Tadi kalian sudah melihat bahwa fitur-fitur udah canggih banget, kemudian juga timeless. Tapi tenang aja, mobil ini murah banget guys, karena harganya di bawah 150 jutaan aja. Jadi SUV gagah ini kita kasih harga di angka 129 juta cash, dan tentunya masih bisa nego. Wah gimana, kurang menarik apa lagi? Udah tadi fiturnya banyak banget, terus jarang di jalan. Udah cocok banget lah pokoknya buat kalian yang jiwa-jiwa petualang tapi on budget. Nah, tunggu apa lagi? Karena stoknya cuma ada di Allison Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro, Sektor 7. Dan juga guys, kalau misalnya kalian punya TikTok atau Instagram, jangan lupa nih untuk follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagusindonesia yang logonya sebiru-biru langit. Dan kalian juga jangan khawatir kalau misalnya kalian kurang cocok sama mobil ini. Masih ada banyak pilihan-pilihan mobil lainnya di Allison Automobile. Dengan DP-nya mulai dari 0% aja, angsurannya mulai dari 3 jutaan aja, dan pastinya tercover garansi mesin dan transmisi selama 1-3 tahun dengan syarat dan ketentuan pastinya yang berlaku. Nah, jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar bawah kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, oke? Jadi gue mau langsung cabut aja nih pakai mobil ini, kita kongko-kongko dulu kali, asik kali ya. Nah, jangan lupa guys untuk di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil SUV on budget, dan jangan lupa guys untuk di subscribe, subrek, pokoknya subrek guys, oke? Bye bye.